Pembahasan tentang Action. fitrah dan sahabat-sahabat, ternyata begitu banyak sahabat-sahabat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya Hafid, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Bumi Jawa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal sangat penting disampaikan. Di samping zakat ini memang ajaran agama Islam yang sangat bermanfaat, zakat adalah rukun Islam. Dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP, pembahasan tentang zakat ini termasuk materi yang dipelajari di kelas 9 semester Kasal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Zakat fitrah dan zakat mal. Materi ini untuk kelas 9 semester Kasal. Disampaikan di SMP Negeri 3 Bumi Jawa. Kompetensi dasarnya yang pertama 3.8, memahami ketentuan zakat. Yang kedua 4.8, mempraktikkan ketentuan zakat. Adapun poin bahasan dalam materi ini, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yang keempat hikmah zakat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sebagai awalan itulah poin-poin yang akan kita bahas. Mari kita lanjutkan. Bahasan yang pertama yaitu zakat fitrah. Definisi atau pengertian zakat fitrah secara bahasa yaitu zakat kesucian. Secara istilah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak, maupun merdeka.
Dalil kewajiban zakat fitrah yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat At-Taubah 103. Ini yang menjadi dalil kewajiban zakat. Bahan makanan untuk zakat fitrah. Yang pertama, makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan. Yang kedua, banyak ditanam orang. Yang ketiga, tahan lama. Ukuran zakat fitrah per jiwa 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram atau uang yang seharga makanan pokok untuk 1 jiwa. Ada 3 syarat muzaki orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Selanjutnya 4 rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Yang kedua, adanya muzaki. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah. Ada 3 waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil, waktu disegerakan. Dilakukan sejak awal hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum waktu maghrib. Yang kedua, waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol atau lebih utama untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Sahabat-sahabat yang berbahagia, bahasan pertama tentang zakat fitrah tadi semoga bisa menjadi tambahan buat kita semuanya. Mari kita lanjutkan. Kita masuk
sub bahasan tentang zakat mal. Kita lanjutkan bagian yang kedua, zakat mal. Arti dan tujuan zakat mal. Zakat mal artinya zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada mustahik dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. 5 syarat muzaki. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, harta mencapai nisab atau batas minimal jumlah harta yang dimiliki. Yang kelima, sudah mencapai haul atau 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, haul tidak disyaratkan. Inilah jenis harta yang wajib zakat. Emas, perak, uang, harta perdagangan, peternakan, pertanian, harta temuan atau disebut dengan rikas. Tabel nisab harta. Ada 3 kolom. Kolom pertama kolom harta, kolom kedua kolom nisab, kolom yang ketiga kolom prosentase zakat. Emas nisabnya 85 gram. Prosentase zakatnya 2,5%. Perak nisabnya 624 gram atau di buku lain, di referensi lain, nisab perak 595 gram. Prosentase zakatnya 2,5%. Uang sama dengan nisab emas. Prosentase zakatnya 2,5%. Zakat perdagangan. Nisabnya disamakan dengan nisab emas. Cara menghitung, dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Kadar yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat hewan ternak. Kambing, domba, sapi kerbau, unta. Nisab dan kadar zakat kambing. Bila 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, umur 2 tahun. 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, umur 2 tahun. Selanjutnya kelipatan 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Nisab dan kadar zakat sapi. Bila 30-39 ekor,
zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi umur 2 tahun. 80 sampai 89 ekor, zakatnya 3 ekor sapi umur 1 tahun. Setiap tambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor. Selanjutnya untuk zakat binatang ternak, unggas, dan budidaya perikanan disamakan dengan harta perdagangan. Zakat pertanian. Yang pertama, khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Yang kedua, dikeluarkan zakatnya setiap panen, tidak harus menunggu 1 tahun. Yang ketiga, nisab harta pertanian 750 kg atau 5 wasak. Yang keempat, kadar zakat harta pertanian 5% jika ada tambahan biaya pengairan, 10% jika tidak ada tambahan biaya pengairan. Kelima, zakat pertanian yang bukan makanan pokok seperti sayuran, buah-buahan, teh, karet, dan lain-lain disamakan dengan harta perdagangan. Zakat rikas. Rikas ini adalah harta terpendam yang ditemukan yang tidak bertuan lagi. Kadar zakat harta rikas 20% atau 1/5. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang didapatkan karena profesi tertentu, seperti dokter, guru, pengacara, wartawan, bintang iklan, dan lain-lain. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab emas. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita sudah membahas tentang zakat mal. Ternyata begitu banyak harta kita yang wajib dizakati. Apakah harta yang kita miliki sudah masuk 1 haul? Masuk 1 nisab? Sudahkah dizakati? Jika jawabannya belum, semoga bisa segera terlaksana. Jika jawabannya sudah, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan sub bahasan berikutnya tentang mustahik zakat. Pada bagian yang ketiga, mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dalil Al-Quran tentang mustahik zakat terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Inilah 8 mustahik zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan penghasilan sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagian. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu budak, orang yang tidak mempunyai kebebasan hidup. Yang keenam, gharim, orang yang mempunyai banyak hutang, bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, sabilillah, segala usaha untuk yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Contoh, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, madrasah, TPQ, dan lain-lain. Yang kedelapan, ibnu sabil, itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tapi bukan perjalanan maksiat. Contoh, perjalanan menuntut ilmu, perjalanan dakwah, perjalanan silaturahmi, dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat sudah kita bahas, sudah kita jelaskan. Jangan sampai kita salah dalam memberikan zakat. Berikanlah zakat pada golongan-golongan mustahik zakat sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama. Mari kita masuk pada subbahasan yang terakhir, yaitu tentang hikmah zakat. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, hikmah zakat. Hikmah zakat diantaranya, yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.
Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu, dan membina kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi, ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pembahasan tentang hikmah zakat menjadi bagian akhir dari video pembelajaran ini. Pahami dan mengerti ajaran Islam tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sangat penting. Lebih penting, kita bisa melaksanakan ajaran tersebut. Kita jumpa lagi dalam kegiatan evaluasi bab ini. Selamat berbahagia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah evaluasi pembelajaran zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita lakukan. Rubrik penilaiannya, nilai sama dengan betul kali 20. Saya mengucapkan selamat mengerjakan dan semoga sukses. Saya bacakan, cermati dengan baik. Soal yang pertama, harta berikut ini yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah: A. Tanaman hias. B. Harta dagangan. C. Rumah tempat tinggal. D. Uang tunai. Soal nomor 2, Pak Umar mempunyai simpanan emas sebanyak 3 kg dan telah disimpan selama 1 tahun. Maka ketika akan mengeluarkan zakat, harga emas Rp100.000. Zakat harus dikeluarkan adalah A. 6 juta rupiah, B. 6.500.000 rupiah, C. 7.500.000 rupiah, D. 8 juta rupiah. Soal yang ketiga, berikut pernyataan yang tepat tentang zakat fitrah adalah: A. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok setelah hari raya Idul Fitri. B. Zakat yang dikeluarkan berupa uang untuk dibagikan pada saat Lebaran. C. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri. Yang D. Zakat yang dikeluarkan pada awal puasa Ramadan. Soal yang nomor 4, sawah Pakdiran selama musim panen menghasilkan beras sebanyak 3 ton. Sawah yang ditanami padi tersebut menggunakan pengairan tada hujan. Sebagai seorang yang beriman, ia mau mengeluarkan zakat pertaniannya. Jumlah zakat beras yang harus dikeluarkan oleh Pakdiran sebesar: A. 200 kg, B. 400 kg, C. 300 kg, D. 500 kg. Soal yang kelima, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Haji Rosidin, seorang pengusaha beras
yang sukses dalam kurun waktu 1 tahun, nilai usahanya mencapai 93 juta rupiah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Haji Rosidin sebesar A. 1.860.000 rupiah, B. 2.325.000 rupiah, C. 4.850.000 rupiah, D. 23.250.000 rupiah. Itulah 5 soal yang dijadikan evaluasi pada bab zakat fitrah dan zakat mal. Semoga pemahaman kalian full sehingga 5 soal dalam evaluasi ini bisa diraih dengan nilai sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang Action. fitrah dan sahabat-sahabat, ternyata begitu banyak sahabat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.